Dengan saya Bapak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan tentang persiapan akreditasi Bapak dan Ibu atau perangkat pembelajaran untuk para guru, yaitu untuk kelas 4 Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu yang disebut dengan RPP atau modul untuk Bahasa Indonesia kelas 4. Ini nanti akan saya tampilkan Bapak dan Ibu RPP-nya mulai dari semester 1 sampai semester 2, dan Bapak Ibu nanti bisa untuk melihat di deskripsi untuk di-download. Untuk itu langsung aja supaya untuk menyingkat waktu, yaitu tentang modul ajar kurikulum Merdeka 2022 Bahasa Indonesia kelas 4 untuk semester 1. Untuk identitas pre-memori ya, mulai penyusun, instansi SD, kemudian tahun 2022 Bahasa Indonesia fase B kelas 4 dan bab 1 yaitu sudah besar. Temanya aku. Hari tanggal kami kosongi, silakan Bapak Ibu isi nantinya apabila disesuaikan dengan sekolah Bapak dan Ibu, karena Bapak Ibu nanti bisa mendownload. Kemudian alokasi waktunya adalah 6 minggu ya. Yang B yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal ini peserta didik memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Yang kedua, peserta didik dapat mengucapkan kata-kata yang panjang. Peserta didik dapat membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif serta menggunakannya. Dan yang keempat, peserta didik dapat mencari arti kata di dalam kamus dan membuat proyek kamus kelas 4. Sedangkan yang D, profil pelajar Pancasila ini adalah mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan sarana prasarananya yaitu buku siswa, kemudian yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, kemudian buku cerita anak, media data dan elektronik, brosur dan poster tentang hemat listrik, dan yang terakhir adalah internet atau yang berhubungan dengan wifi ya. Kemudian target peserta didik E-nya, peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi atau disebut HOTS ya. Kemudian dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian jumlah peserta didik minimal itu 15 peserta didik dan maksimal 25 peserta didik ya. Kemudian model pembelajarannya ini tatap muka, bisa daring juga bisa ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kompetensi inti ini tujuan kegiatan pembelajarannya yaitu alur konten capaian pembelajarnya. Pertemuan 1 ini nanti karena 6 minggu berarti ada 6 pertemuan Bapak dan Ibu ya. Ini 6 minggu. Pertemuan pertama, memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita serta mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Ini untuk pertemuan pertamanya. Sedangkan untuk pertemuan kedua, ini berbicara dengan santun, menggunakan kata maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Itu adalah bahasa-bahasa santun Bapak Ibu. Kemudian pertemuan kedua, yang kedua, berbicara dengan volume yang tepat sesuai konteks dan tempat berbicara, berbicara dengan jelas sehingga dipahami oleh lawan bicara. Untuk pertemuan ketiga, ini mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif di dalam cerita. Nah, kemudian yang keempat, menuliskan kalimat menggunakan tanda baca yang tepat sesuai dengan fungsinya dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Pertemuan keempat, membaca dan mengucapkan kata-kata yang panjang, 3 sukata atau lebih, menggunakan pengetahuan terhadap kombinasi huruf. Yang pertemuan kelima, menyimak dengan seksama dan memahami informasi dalam teks yang dibacakan.
Dan yang pertemuan terakhir, 6 pertemuan Bapak dan Ibu ya, menjelaskan makna kosakata baru pada teks yang dibacakan berdasarkan pemahamannya terhadap tulisan dan gambar pendukung. Dan yang terakhir, menuliskan kalimat dengan struktur SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan, menggunakan tanda baca yang tepat dan kosakata yang sesuai. Nah, tujuan pembelajaran pertemuan pertama, melakukan kegiatan membaca cerita peserta didik dapat menyimpulkan permasalahan yang dihadapi tokoh dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pertemuan kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengemukakan pendapat atau menceritakan pengalaman dengan santun. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui kegiatan mencari kalimat di dalam cerita, peserta didik dapat memahami pemakaian kalimat transitif dan intransitif dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan latihan ini, peserta didik dapat menggunakan tanda baca serta kalimat transitif dan intransitif dengan tepat. Pertemuan keempat, melalui kegiatan membaca nyaring, peserta didik dapat mengucapkan kata-kata yang panjang dengan benar. Pertemuan kelima, melalui kegiatan menyimak cerita yang dibacakan, peserta didik dapat menemukan, menyimpulkan informasi, serta menyampaikan kembali simpulannya dengan tepat. Pertemuan 6, melalui kegiatan membuat kalimat peserta didik menggunakan kosakata baru dalam kalimat dengan benar dan sesuai ketentuan bahasa Indonesia. Yang kedua, melalui kegiatan menulis surat, peserta didik dapat menggunakan tanda baca, kosakata baru, dan kalimat transitif dan intransitif dengan tepat. Nah, ini pertemuan yang ke-6. Sekarang, pemahaman bermakna. Ini adalah meningkatkan kemampuan siswa tentang memahami, menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita serta mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa tentang membaca dengan mengucapkan kata-kata yang panjang. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis dengan menggunakan kosakata baru dengan kalimat transitif dan intransitif. Kemudian ada yaitu pertanyaan atau pemantik ya untuk memotivasi siswa. Apa saja yang perubahan pada dari diri kalian dibandingkan setahun lalu saat kalian di awal kelas 3? Nah, anak-anak nanti aktif menjawab ya. Nah, ini untuk memantik aja. Bagaimana menurut kalian cerita berjudul Tak Muat Lagi? Nah, kemudian diskusikan bersama seperti apakah hubungan kakak adik yang baik. Lalu apakah baju, sepatu, tas, atau buku kalian dijual, diberikan kepada adik atau disumbangkan? Nah, ini pemantik ya, kalimat pertanyaan pemantik. Nah, kemudian persiapan belajar. Nah, pertama dimulai dengan tanya jawab. Ya. Nah, dilanjutkan dengan mengurutkan agar peserta didik bersemangat memulai pelajaran. Nah, tip pembelajarannya, ini kegiatan pertama peserta didik kelas 4, hindarkan dengan pesan bahwa sudah besar hanya terkait tinggi badan karena pertumbuhan anak berbeda-beda. Nah, kemudian sorot perubahan positif sekecil apapun yang terkait kemandirian pribadi, membantu orang lain, kegiatan kamar, dan lain-lain. Contoh, sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, sudah hafal dan surat pendek di kitab suci, dan lain-lain. Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama, nah, ini ada kegiatan pendahuluan ya Bapak Ibu, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada rincian di sini. Kemudian di dalam pertemuan kedua sama Bapak Ibu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti,
dan kegiatan penutup. Nah, nanti tidak perlu saya baca satu persatu. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri ya. Kemudian pertemuan ketiga sama Bapak Ibu, ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Nah, ini nanti bisa dipakai digunakan untuk perangkat pembelajaran Bapak Ibu mengajar, bisa digunakan untuk supervisi, bukti supervisi, bisa digunakan untuk bukti penilaian kinerja, bisa digunakan untuk akreditasi Bapak dan Ibu ya. Kemudian kegiatan yang lain yaitu adalah pertemuan-pertemuan kegiatan ada mengikuti dari pendahuluan, inti, penutup. Pertemuan 6 pendahuluan, inti, kemudian penutup. Nah, penutup ya. Sekarang refleksi, berikutnya refleksi ya. Refleksi sudah dirinci Bapak Ibu di sini refleksinya, kemudian refleksi pembelajaran juga sudah dirinci di sini. Nah, lengkap Bapak Ibu nanti tinggal mendownload, kemudian ada asesmen atau penilaian ya. Nah, kemudian ada tabel Bapak Ibu ya untuk penilaiannya. Nah, kemudian ada kegiatan pengayaan dan remedi, sudah lengkap Bapak Ibu ya. Nah, ini pengayaan dan remedi sudah ada lengkap soal-soalnya sekalian ya. Lalu ada daftar pustakanya Bapak Ibu ya. Di mod ini ada daftar pustaka. Nah, selesai Bapak dan Ibu. Dengan demikian Bapak dan Ibu nanti sudah memiliki modul ajar ya. Sudah memiliki modul ajar yaitu bahasa Indonesia semester 1 dan semester 2 atau semester ganjil dan semester genap kelas 4 ya, bahasa Indonesia. Nah, ini silakan digunakan bukti fisik untuk pembelajaran, untuk penilaian kinerja yaitu PKG-nya Bapak dan Ibu, untuk apabila bukti fisik supervisi, dan bukti fisik yaitu apabila Bapak Ibu akreditasi. Jadi fungsinya ada 4 Bapak Ibu ya di sini ya. Fungsinya ada 4 untuk akreditasi, kemudian untuk bukti fisik penilaian kinerja, untuk supervisi, dan untuk pendamping Bapak Ibu di dalam melaksanakan PBM, proses belajar mengajar. Jadi fungsinya di sini ada 4 ya. Selamat Bapak Ibu mengajar, sukses, dan jangan lupa subscribe, share ke teman-teman, dan silakan download yang ada di link.